Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sekarang tanggal berapa Sa'ban, Pak? Sa'ban. Pinter, Pak. Sebelas. Ini Sabtu ya, Ahad. Nih, Rebunya itu 15 yang jelas, berarti Selasa 14, Senin 13, Ahad 12, sekarang 11. Dan malam Rebu itu malam nisfu Sa'ban. Ini akan sedikit saya bacakan hadis-hadis yang terkait dengan keutamaan malam nisfu Sa'ban dari kitab Majarobeh yang ditulis oleh Al-Hafidh Ad-Dimyati. Hadis-hadis yang ada di kitab ini sudah bisa dipertanggungjawabkan. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Sayyidina Usamah bin Zaid. Niki secara umum pahala puasa di bulan Sa'ban terus termasuk keutamaan malam nisfu Sa'ban. Sayyidina Usamah bin Zaid meriwayatkan, aku berkata, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku tidak melihat engkau berpuasa pada satu bulan sebagaimana engkau berpuasa pada bulan Sa'ban. Maknanya, selain Ramadan, bulan yang Rasulullah paling banyak puasa itu adalah bulan Sa'ban. Kadang-kadang mayoritas hari-hari bulan Sa'ban beliau puasa. Kadang-kadang sebulan penuh beliau puasa, dan ini hanya beliau lakukan di bulan Sa'ban. Berarti enten nopo-nopo nih bulan Sa'ban ini. Nggih napa nggih? Mesti ada sesuatunya ini. Kenapa Nabi begitu banyak puasa di bulan Sa'ban? Tidak seperti bulan-bulan yang lain. Ramadan jelas, Ramadan nggak kita bahas karena memang puasa wajib. Maka Nabi menjawab ketika beliau ditanya seperti tadi, dzaka syahrun yakfulun nasu fih. Bulan Sa'ban itu adalah bulan yang kebanyakan manusia lalai di dalamnya. Bulan yang antara Rajab dan Ramadan. Bulan Sa'ban itu adalah bulan yang amal-amal akan diangkat kepada Allah Rabbul Alamin. Maka aku senang, kata Nabi, untuk amalanku diangkat sedangkan aku dalam keadaan puasa. Dados bulan laporan amal tahunan, bulan Sa'ban. Laporan harian kapan, Pak? Laporan harian amalan pagi sore. Pekanan Senin Kamis. Tahunan Sa'ban. Biasanya kalau di dunia pekerjaan ya, itu
ada seorang pegawai ini ya reputasinya kurang baik lah, biasa saja. Tapi ketika pas ada penilaian dari atasan, kok dia bagus, maka akan dianggap pripun? Bagus, walaupun sebelumnya biasa-biasa saja. Maka Nabi mengatakan, aku senang amalanku diangkat, sedangkan aku dalam keadaan puasa. Hadis riwayat An-Nasa'i. Kemudian di hadis yang lain baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala menetapkan di bulan Sa'ban atas setiap jiwa yang akan mati di tahun itu, ala kulli nafsin mayyitatin tilkas sanah fa uhibba ayatiyani ajali wa ana shaim. Aku senang untuk ketetapan ajalku datang sedangkan aku dalam keadaan puasa. Terus siapa yang akan mati di tahun ini, itu ketetapannya juga turun di bulan Sya'ban. Kira-kira kita bagaimana itu? Kata Kiai Uzairon, para ulama juga, kalau orang itu ditolong oleh Allah untuk menghidupkan amalan-amalan di malam nisfu Sa'ban, biasanya nggih, niki mboten enten hadise, tapi pengalaman para ulama, para sholihin, dia akan masih panjang umur sampai tahun depan. Oh, kalau begitu saya akan amalan terus, biar panjang umur terus, nggak mati-mati. Nanti kalau memang datang ajalnya, memang jatahnya tahun itu, ya Allah buat lali, Bang ya. Dikira malamnya itu besok, ternyata malam ini. Nah, akhirnya yaitu takdir tidak bertentangan dengan janji-janji Allah. Dalam hadis lain disebutkan Sa'ban li ta'zimi Ramadan. Bulan Sa'ban adalah untuk mengagungkan bulan Ramadan. Nabi ditanya, puasa sunnah yang paling afdol setelah Ramadan itu apa ya Rasulullah? Maka Nabi mengatakan Sya'ban li ta'zimi Ramadan. Puasa sunnah bulan Sya'ban dalam rangka persiapan mengagungkan bulan Ramadan. Makanya para ulama sangat menganjurkan ibu-ibu terutama yang biasanya pasti punya hutang puasa. Nah, bapak-bapak kan mboten enten halangan bulanan niku. Nah, ibu-ibu kan punya. Itu kalau bulan-bulan yang kemarin belum sempat tersahur, bayarlah di bulan Sya'ban ini. Supaya kita masuk Ramadan itu sudah lepas dari hutang-hutang. Dalam hadis yang lain riwayat Sayyidina Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, Allah Ta'ala memperhatikan secara khusus kepada seluruh makhluknya pada malam nisfu Sa'ban. Hari-hari Allah memperhatikan, melihat, mendengar, mengontrol seluruh makhluknya. Tetapi maksud hadis ini ada satu rahmat khusus, ada satu perhatian khusus dari Allah kepada seluruh makhluk pada malam nisfu Sa'ban. Ini hadis sahih riwayat Imam Ibnu Hibban dan Imam Tobroni menganggap hadis ini rawi-rawinya thiqah.
maka Allah mengampuni seluruh makhluknya kecuali 2 orang. Wah, alangkah ruginya 2 orang ini. Di saat curahan rahmat begitu deras, ampunan mengenai semua orang, ada 2 orang yang tidak dapat ampunan. Yang pertama, limusyrikin, orang yang musyrik. Yang kedua, musahinin, orang yang bermusuhan, yang dendam. Makanya bulan Sa'ban ini persiapan ya, yang punya permusuhan diikhlaskan, dendam-dendam dibersihkan, iri-iri ditarik. Ngapain iri? Itu semua kan pemberian Allah. Pemberian Allah itu ya sudah tentu adil, karena Allah Maha Adil. Pemberian Allah itu tentu ada hikmah, karena Allah Maha Hikmah. Nggak perlu iri. Dah, bersihkan hati saya dari permusuhan, dari dendam, dari iri. Nanti dapat ampunan di malam nisfu Sa'ban. Teruskan sedikit Bang. Sudah pernah disampaikan ini? Belum ya? Kita sempurnakan sedikit, 3 hadis lagi. Dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, jika datang malam nisfu Sa'ban, maka berdirilah kalian di malam harinya dan berpuasalah di siang harinya. Walaupun hadis ini dipermasalahkan ya, seandainya hadisnya itu hadis dhaif pun, boleh nggak kita malam nisfu Sa'ban terus kita perbanyak sholat, perbanyak zikir, perbanyak sedekah, baca Quran? Boleh? Boleh. Malam apa saja boleh kita memperbanyak amal. Malam nanti boleh nggak memperbanyak amal? Malam besok? Malam 5 hari lagi? Sebulan lagi? Malam nisfu Sa'ban juga boleh. Kata siapa bid'ah? Kita anggap secara umum semua malam bagus untuk kita memperbanyak amal. Apalagi di malam nisfu Sa'ban ada isyarat-isyarat bahwa malam itu ada kemuliaan-kemuliaan khusus. Maka sangat-sangatlah bagus kalau kita perbanyak amal. Terserah, tidak ada sholat khusus, tidak ada amalan khusus, nggak ada. Pokoknya kalau nisfu Sa'ban harus sholat gaya begini, nggak ada. Jangan mengkhususkan, tapi kalau mau sholat silahkan. Mau sholat model ini model itu silahkan, tapi jangan mengkhususkan. Sesungguhnya Allah Ta'ala menurunkan rahmatnya mulai dari tenggelam matahari ke langit dunia. Akan ada seruan, apakah ada orang yang beristighfar sehingga akan aku ampuni? Apakah ada orang yang mustarzikin, minta rezeki sehingga akan aku beri rezeki? Apakah ada orang yang mendapat cobaan, ujian, musibah, kemudian akan aku beri dia kesejahteraan? Apakah ada yang begini? Apakah ada yang begini? Sampai fajar Pak, mulai maghrib malam Rebo besok Pak, sampai subuh itu ada seruan-seruan di langit. Adakah yang minta ini nanti akan aku diberi, adakah yang minta itu akan diberi, ada yang minta semacam-macam. Maka gunakan juga untuk memperbanyak doa. Malam Rebo Pak. Terus hadis riwayat Imam Baihaqi dari Sayyidah Aisyah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Jibril telah mendatangi aku alaihi salam,
Kemudian beliau berkata, ini malam adalah malam nisfu Sa'ban. Allah mempunyai di malam ini orang-orang yang dibebaskan dari api neraka sebanyak bulu kambing milik Bani Kalbin. Bani Kalbin itu satu kabilah Arab yang terkenal kambingnya paling banyak. Lah orang-orang yang akan dimerdekakan dari api neraka pada malam nisfu Sa'ban niku jumlahe seperti bulu kambing milik kabilah Bani Kalb. Berapa orang berarti itu, Pak? Satu kambing itu bulunya jumlahnya berapa? Pernah ngitung? Nggak ada yang bisa ngitung kecuali Abu Nawas. Tanya Abu Nawas, berapa jumlah rambut? Oh, sebanyak bintang di lautan. Bintang di langit. Gak percaya, hitung sendiri bintang di langit. Maknanya Pak, maknanya begitu banyak ampunan, begitu tidak terbatas pada malam itu. Begitu banyak orang yang akan diselamatkan dari api neraka. Ada satu hadis begini, Pak. Inna li rabbikum fi ayyami dahrikum nafahat. Sesungguhnya Allah punya nafahat, punya pemberian rohani yang akan Allah berikan sepanjang tahun, Pak. Allah sembunyikan, tapi ini sepanjang tahun ada. Ala fata'arradu laha, hendaklah kalian, kata Nabi, menghadapkan diri untuk menerima nafahat itu. La'alla ahadakum ayusibahu nafkhatun la yasqa ba'daha abada. Semoga, kata Nabi, salah satu dari kalian akan dapat satu percikan, satu nafkhatun, satu percikan dari pemberian rohani itu. Lah kalau dapat itu langsung la yasqa ba'daha abadan, sampai mati nggak akan celaka sampai akhirat yang selama-lamanya. Jadi ada waktu-waktu, Pak, yang dirahasiakan oleh Allah. Di situ Allah siapkan pemberian-pemberian besar. Kapan itu? Nggak tahu, Pak. Tapi waktu yang paling mungkin adalah waktu-waktu yang mulia, termasuk hari Jumat, termasuk malam-malam mulia. Begitu itu. Nanti kalau kita dapat satu percikan saja dari pemberian rohani itu, dah amal agama itu jadi enak. Meninggalkan maksiat itu jadi mudah, sehingga nggak akan celaka selamanya. Gimana? Insya Allah. Mungkin cukup itu saja. Ini yang tentang Sa'ban. Ada yang ditanyakan mungkin seputar Sa'ban? Di awal tadi sudah kami sampaikan, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kadang-kadang puasa sebulan utuh, bulan Sa'ban itu. Kadang-kadang sebulan utuh, kadang-kadang kurang sedikit. Yang jelas bulan selain Ramadan tentu saja, yang Rasul paling banyak puasa itu adalah bulan ini, bulan Sa'ban. Bulan yang Nabi paling banyak puasa, bulan Sa'ban. Jadi bukan hanya sehari. Terserah jenengan mau total full 30 hari bagus. Satu hari juga bagus saja. Gimana, Pak?
Ya. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi hadis tentang keutamaan malam nisfu Sa'ban ini sanadnya kuat. Saya ulangi lagi, adapun sholat khusus, amalan khusus itu tidak ada. Terserah Anda perbanyak amal secara umum. Monggo silahkan. Terus malam itu juga disebut sebagai malam diangkatnya catatan amal selama setahun. Yang ditanyakan, mungkinkah jika kita berdoa terus minta ampun, minta diperbaiki, terus catatan itu jadi baik, mungkin nggak? Mungkin nggak Pak? Ya, sangat mungkin Pak, sangat mungkin. Jangankan kok bagi orang Islam ya. Orang yang itu kisah Bani Israel itu membunuh 99 orang. Tanya ke seorang ulama, gimana ulama, bisakah dosa saya diampuni? Enggak, nggak bisa. Tak pateni sisan nak no 100. Langsung jumpa ke seorang, diarahkan untuk ke ulama yang sana. Akhirnya diarahkan untuk tobat, menuju bumi yang bagus di sana. Jadi ada memang Pak, tanah-tanah barokah itu ada Pak. Tanah-tanah yang kalau kita di situ itu nanti jadi barokah, amal agama ini tambah mudah, itu ada. Itu orang itu yang membunuh 100 tadi oleh ulama tadi, tinggalkan bumimu. Bumimu itu ardusuk, tanah yang buruk. Hijrah. Akhirnya betul. Lah ini loh, belum amal apa-apa ini tapi sudah niat perbaikan, baru jalan menuju tempat hijrah. Belum perbaikan amal, belum, baru berjalan menuju tempat perbaikan amal. Dengan rahmat Allah diterima, hapus semua catatan buruk Pak, masuk surga. Allahu Akbar. Yang kayak gitu aja dengan anugerah Allah yang begitu luas diampuni, jadi bersih. Maka kita pun bisa mulai sekarang perbaikan, sehingga nanti pas saat diangkatnya amalan tampak bagus. Yang buruk-buruk yang lewat dihapus oleh Allah Ta'ala. Amin amin. Allahu Akbar. Ada lagi Pak? Kalau nggak ada, kita lanjutkan materi. Terakhir kemarin sholat Jumat, Udah selesai atau belum kemarin tuh? Terakhir rukun-rukun khutbah kemarin ya. Rukun khutbah ada berapa Pak kemarin? 5. Berani sekarang khutbah? Kalau diamali pondok itu ada latihan khutbah Pak. Nanti diajari khutbah, terus latihan khutbah. Ya, khutbah itu 5 menit selesai. Alhamdulillahirabbil alamin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Amma ba'da. Ya. Ibadallah, ittaqullah haqqa tuqatih. Langsung duduk. Sudah selesai khutbah pertama, langsung berdiri lagi. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Amma ba'du, ittaqullah haqqa tuqatih. Allahumma ighfir lil muslimin. Langsung assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sah?
sah. Nggih, pripun? Ngoten? Nggih. Insyaallah sah. Tapi Jumat depan enggak diundang lagi ke situ. Ya. Ini khutbah itu ya. Masya Allah. Ada beberapa perkara yang disunahkan sehubungan dengan Jumat ini, sekalian kita baca. Oh ya, kemarin antara khutbah pertama dengan khutbah kedua itu harus sambung menyambung, tidak boleh terpisah lama. Jadi kalau khotibnya batal kentut, padahal jedingnya itu adoh, yang dekat habis airnya, boleh nggak tayamum? Ada air, dan yang kedua ada orang lain yang bisa menggantikan. Ada air tapi agak jauh, maka khotibnya ini harus nyari air jauh sana itu. Nah nanti kalau nunggu khotib balik dari wudhu, ini ku antara khutbah dengan khutbah ataupun antara khutbah kedua dengan sholat, jadi terpisah jarak yang lama, dan itu nggak boleh, maka harus digantikan oleh orang lain. Batasan lama berapa Pak kemarin Pak? Allahumma sholli Muhammad. Kalau dalam jamak takdim itu waktu yang cukup untuk 2 rakaat sholat. Batasan lama dalam jamak takdim antara sholat pertama yang punya waktu dengan sholat yang kedua, antara zuhurnya dengan asarnya, antara maghrib dengan isya, itu tidak boleh terpisah waktu yang cukup untuk mengerjakan 2 rakaat sholat. Di sini ada khilafiyah ulama tentang batasan lama atau tidak lama. Pendapat yang pertama, batasannya adalah urf, kebiasaan, Pak. Kebiasaan. Apa kata umumnya orang, itulah hukum yang berlaku. Suwi mento imame berarti suwe, berarti lama. Kemudian pendapat yang kedua mengatakan batasan lama adalah waktu yang cukup untuk mengumpulkan 2 sholat. Waktu yang cukup untuk mengumpulkan 2 sholat. Berarti agak lama. Oke, 10 menit, hampir 10 menit mungkin nih misalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita bahas sunnah-sunnah hayat hari Jumat. Ini mestinya jadi perhatian kita, Pak. Kesempatan untuk perbaikan amal selama 1 pekan Allah beri hadiah khusus untuk umat ini adalah hari Jumat. Yang pertama adalah mandi bagi orang yang ingin menghadiri sholat Jumat. Mandinya akan sah kapan? Mulai subuh, Pak. Beda dengan sholat id. Kalau sholat id jenengan jam 12 malam mandi, itu sudah sah sebagai mandi sunnah sholat id. Jam 12 malam sudah sah, separuh malam. Tapi kalau untuk sholat Jumat
baru dianggap sah sebagai mandi Jumat itu setelah subuh, Pak. Setelah subuh. Biasanya jenengan subuh. Setelah subuh. Bagus lagi kalau di hari Jumat niku bisa mengumpulkan dua mandi, Pak. Mandi junub plus mandi Jumat. Ya, Bang. Niku ada kesunahan. Iya. Apa? Ya setelah subuh juga nggak apa-apa. Junubnya setelah subuh. Bisa dipahami, Pak, ya? Itu man ghassala waqta salam, itu kan hadisnya itu barang siapa yang mandi dan sungguh-sungguh mandi. Ini ada beberapa penafsiran kaitan dengan mandi Jumat. Itu ada beberapa penafsiran. Yang pertama, sungguh-sungguh sebagaimana orang yang mandi junub. Tafsiran pertama. Tafsiran yang kedua, sungguh-sungguh mandi Jumat plus mandi junub. Dan ini yang lebih kuat, sama kuatnya ini, Pak. Sama kuatnya. Gitu ya. Lah di antara hikmahnya, zaman dulu itu kan Jumatan nggak seperti sekarang, Pak. Sini bikin, dekat situ bikin, dekat-dekat sana bikin lagi, sehingga orang tidak terkumpul banyak. Yang dikehendaki itu zaman dulu banyak memang terkumpul, sehingga orang-orang desa ini berjalan jauh menuju kota guna melaksanakan sholat Jumat. Lah yang sekarang masih agak mempraktekkan ini adalah di India, di Pakistan. Jumatan itu banyak, apalagi Id, jauh banget. Saya baru kali itu berjalan sedemikian jauh guna sholat Id, jauh, akhirnya kumpul banyak banget orang. Nah, akhirnya masjid yang digunakan untuk sholat Jumat dinamakan masjid jami', masjid yang mengumpulkan. Masjid-masjid yang lain yang tidak untuk sholat Jumat, ya masjid tidak ada tambahan kata-kata jami'. Yang untuk Jumatan namanya masjid jami'. Ya dalam perjalanan ini kan lihat macam-macam, Bang, ya. Ya kalau di rumah sudah sama istrinya, ya itu nanti jalan menuju Jumatan itu jadi tambah tenang, tidak terkesan. Gimana, Pak? Insya Allah siap amal. Kemudian yang kedua, kesunahan sehubungan dengan hari Jumat adalah tangdziful jasad, membersihkan jasad dengan cara menghilangkan bau-bau yang tidak enak, dengan memakai wangi-wangian semacam ini. Ini sunnah yang kedua. Dirasakan, Pak, jadi ketika kita mandi membersihkan badan ini, mandinya itu sudah sunnah, membersihkan bau-bau yang enggak enak ini sunnah yang lain lagi, beda, Pak. Tapi kalau enggak kita niati nanti pahalanya jadi kurang sempurna. Kemudian yang ketiga, memakai baju putih. Pripun? Memakai baju putih. Kalau Id memakai baju terbaik, kalau Jumat memakai baju putih. Karena warna putih adalah warna yang paling afdol. Lah khusus untuk imam, hendaklah dia disunahkan untuk menambah
bagusnya penampilan dia, li'annahu mangdzurun ilaih. Nah, imam disunahkan macae yang lebih karena ittiba Nabi. Kemudian yang kedua, karena imam adalah sasaran pandangan mata ketika itu. Imame ketinggalan keren, bersih, nanti orang-orang, fitrahnya manusia itu senang melihat sesuatu yang bersih-bersih, yang indah-indah. Yang paling sempurna, seluruh baju atas bawah putih semua. Jika tidak bisa semua putih, maka bagian atas yang putih. Sarungnya hitam, kokone putih. Kenapa? Songkoknya putih. Oh, hitam enggak apa-apa. Kemudian sunnah yang keempat adalah memotong kuku. Nah, ini ada khilafiyah dari para ulama, mulai mana motong kuku itu. Yang ada khilafiyah, ada perbedaan pendapat. Pendapat yang paling unggul dalam mazhab Syafi'i, memotong kuku itu mulai dari ini, Pak, telunjuk tangan kanan, terus ke kanan, jari tengah, jari manis, kelingking kanan, terakhir jempol kanan, telunjuk ke kanan, terus jempol kanan terakhir. Kemudian baru berpindah ke tangan kiri, mulai dari jentik kiri, kelingking kiri, terus ke kanan, kelingking, jari manis, tengah, telunjuk, jempol kiri yang paling akhir. Itu pendapat yang mu'tamad, yang dijadikan pegangan dalam mazhab Syafi'i. Ribon? Oke, termasuk kaki. Kalau untuk kaki, mulai dari jentik kanan terus ke kiri, terus bablas, nggak ada belok-beloknya sampai kiri. Memotong kumis, memotong bulu bawah kemaluan, itu sunahnya 40 hari sekali dipotong. Gondrong tidak disunahkan, gondrong bawah. Sama, sama, 40 hari sekali maksimal dipotong sunahnya. Waktunya persiapan Jumat ini mulai hari Kamis. Boleh. Kamis siangnya sudah boleh. Dalam rangka persiapan Jumat. Mulai hari Kamis, terus malam Jumat, terus hari Jumat sebelum berangkat Jumatan. Ini kayak biasa, Pak. Tapi ternyata dalam Islam itu dapat perhatian yang luar biasa. Berarti ini memang aslinya luar biasa. Itu, Pak, termasuk di surat Al-Baqarah, wa idzibtala Ibrahima rabbuhu bikalimatin fa'atammahun qala ini ja'iluka linnasi imama. Sering dibayangkan itu. Nabi Ibrahim ketika dapat perintah, maka bukan hanya mengerjakan tapi menyempurnakan. Asbab beliau selalu menyempurnakan dalam mengerjakan perintah, beliau dijadikan oleh Allah sebagai pemimpin. Bukan hanya beliau, anak keturunan beliau Allah jadikan
pemimpin. Sebab apa Pak? Menyempurnakan, melaksanakan perintah. Nah, perintah apa yang diceritakan di ayat tadi? Ya ini tadi. Motong rambut, khitan, gitu-gitu yang kita anggap sepele. Ternyata yang kita anggap sepele itu ketika kita betul-betul kerjakan dengan mengagungkan di hati, ya, dikerjakan dengan mengagungkan, sadar hatinya bahwa ini bagian dari syariat, kesunahan besar, itu nanti nampaknya potong kuku tapi derajatnya naik sebab potong kuku hari Jumat. Kemudian memakai wangi-wangian. Di sini ada yang saya lewati tadi, termasuk mencukur kumis tadi, mencabut bulu ketiak. Wah, ini kira rada lara nih. Tapi memang di mana-mana bahasanya mencabut bulu ketiak. Nah, kalau untuk kumis potong. Sunahnya, kesempurnaannya di garuk juga sudah dapat, tapi bahasanya itu selalu di kitab-kitab kalau bulu ketiak cabut, kumis potong, bawah gundul, yahlik. Nih, gundul, bang ya, wa yahliku anatahu, halak, gundul. Kalau yakusu niki memotong, kumis potong, bawah gundul, ketiak cabut. Niki ada rahasianya Pak. Islam itu memerintahkan sesuatu mesti ini. Mic-nya sampai keluar betul keluar. Wah, jos nggak apa nanti. Ini bagi wanita dan bagi laki-laki sama. Di dalam Hasyiah Baizuri dikatakan untuk hikmah memotong bulu kemaluan untuk wanita. Kalau wanita cabut Pak. Ini sunah sempurnanya, kalau potong juga sudah dapat kesunahan, tapi sempurnanya cabut. Mencabut bagi wanita ini akan kalau di gundul niku akan memperkuat syahwat. Yang lebih berhak untuk diperkuat syahwatnya itu laki-laki, karena laki-laki syahwatnya lemah sehingga perlu diperkuat. Yang lemah perlu diperkuat, yang sudah kuat diturunkan. Ya, loh, katanya laki-laki lemah, tapi kok yang sering meledak-ledak laki-laki. Iya, lemah tapi terkumpul, memusat, jadi sering meledak. Sedangkan wanita kuat tapi tersebar dan tertutup dengan sifat malu mereka, gengsi, malu. Kalau dari gondrong ke habis, lumayan. Tapi ini kalau sudah istiqomah biasanya nggak sampai 40 hari, itu nggak sampai banyak. Maksimal loh itu ya, maksimal.
Ya, kalau itu berat ya potong saja. Terus disunahkan kuku ataupun rambut ataupun darah yang dari tubuh ini adalah dipendam, dikubur, dipendam di tanah. Semua. Nggih. Sunahnya dipendam. Ya, repot ya nggak punya tanah ini. Nggih. Kemudian sunah memakai wangi-wangian. Nih, wangi-wangian terbaik yang ada di sisinya. Yang nggak ada nggak usah diada-adakan. Yang ada di sisinya kalau ada lebih dari satu dipakai yang terbaik. Kemudian disunahkan untuk ingsot. Ingsot itu mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Bukan hanya mendengarkan, tapi mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Maka sering kalau ini di sini di tafsiri ingsot itu sukut ma'al isgha, diam sambil nengkleng. Bahasa Jawa ini, jadi kalau di kitab-kitab itu sering dikasih arti nengkleng. Nengkleng itu kepalanya agak mendongak. Nggih, ketika seseorang itu betul-betul memperhatikan sesuatu, nanti kepalanya mesti agak mendongak begitu. Kalau ngantuk ini berarti kurang memperhatikan. Wah, mboten, nggak tepat. Perhatikan wajah khotib. Makanya bagusnya khotib itu yang tampak. Ini dari sana mulai tampak ya, mulai ya. Ada yang sangat tersembunyi. Saya pernah khutbah di satu tempat itu, niki agak tersembunyi muter. Waduh, ini ndelik khotibnya. Yeah. Nggih, yang bagus semanjang khotib. Itu termasuk pandangan-pandangan yang berpahala. Nggih. Itu makanya ada muroki Bilal itu. Angsitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah. Angsitu itu ingsot. Angsitu ingsotlah kalian. Dengarkan sungguh-sungguh, wasma'u dengarkan. Wa ati'u taatlah, ikuti apa isi khutbah, la'alakum turhamun, semoga kalian dirahmati ya, gitu. Terus faqat lagat niku makanya bagusnya itu saya pernah juga di beberapa masjid, bukan hanya satu, itu diartikan, Pak. Ada versi Arabnya, angsitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah. Habis itu diartikan. Nggih. Begitu nggih. Bagus. Karena ini maksudnya adalah nasihat supaya diam. Gimana itu? Wa mayatakalam faqad lago wa malago fala jum'atalah. Siapa yang ngomong ketika khotib berkhutbah, maka sungguh dia telah sia-sia, telah melakukan perkara sia-sia. Siapa yang melakukan perkara sia-sia, fala jum'atalah, maka tidak ada jum'atan baginya. Maksudnya jum'atannya cacat, jum'atannya tidak sempurna. Terus sunnah-sunnah yang lain adalah masuk masjid sebelum duduk sholat dulu 2 rakaat. Pak, ketika saya masuk imam sudah mulai khutbah, apakah tetap sholat sunnah 2 rakaat? Iya, tetap sholat sunnah 2 rakaat walaupun imam sudah mulai khutbah.
Tetapi ketika keadaannya seperti ini, ketika imam sudah mulai khutbah, sholat 2 rakaatnya khafifata ini yang ringan, cepet. Nih, niatnya apa niatnya? Niat tahiyatul masjid. Nih. Niat qobliyah Jumat boleh nggak? Boleh. Boleh saja, tapi sertai dengan niat tahiyatul masjid. Oke. Lah kalau sudah, ini kan yang baru datang ya, baru datang sebelum duduk masih ada tuntutan kesunahan sholat walaupun imam sudah khutbah. Beda dengan yang sudah terlanjur duduk duluan, ini sudah tidak disunahkan sholat ketika imam khutbah ini, ya. Boleh, dan diniati saja. Sholat qodhoan ini juga sebagai penghormatan masjid. Tahiyatul masjid itu artinya penghormatan masjid, Pak. Masjid itu dibangun yang pertama kali adalah untuk sholat. Fungsi utama dan yang pertama dari sebuah masjid adalah sholat. Maka kalau ada pengajian dan ada orang sholat, yang harus dimenangkan orang sholat. Pengajian nggak boleh ganggu orang sholat. Nah, fungsi pertamanya masjid adalah sholat. Maka karena fungsi utama masjid adalah untuk sholat, ya harus dihormati. Masuk masjid, sholat. Memang ini tempat yang dibangun untuk sholat, maksud utamanya. Maka kalau Anda masuk, sholatlah Anda, berarti Anda telah menghormati masjid. Ini namanya tahiyatul masjid. Yang penting wujud sholat, walaupun sholat apa saja ketika Anda masuk masjid. Langsung qobliyah, langsung gabung di jamaah sholat yang memang sudah mulai, langsung sholat qodho, sholat apa saja boleh. Tambahi niat sekaligus untuk menghormati masjid. Sholat ini sekaligus sebagai tahiyatul masjid. Itu bukan saja gugur pahala, bukan saja gugur tuntutan tahiyatul masjidnya, tapi plus dapat pahala tahiyatul masjid. Niat ini penting, Pak. Terus Masya Allah, memperbanyak sedekah, memperbanyak berbuat baik, memperbanyak sholawat, baik di hari Jumat maupun di malam Jumat. Sebagian ulama memberi batasan, Pak. Yang namanya memperbanyak sholawat itu minimal baca sholawat berapa kali, Pak? Saya sudah pernah nyampaikan 300 kali. 300 kali. Termasuk disunahkan juga membaca surat Al-Kahfi. Siapa yang baca Al-Kahfi akan diberi nur yang menerangi dia antara 2 Jumat. Disunahkan bercepat-cepat berpagi-pagi mendatangi Jumat dan sebagainya. Mungkin cukup itu yang malam Jumat disunahkan, hari Jumatnya juga disunahkan. Disempurnanya bacanya 2 kali, Pak. Malam Jumat ya baca, besoknya pas paginya hari Jumat juga baca. Panjang nih. Oh Akbar. Kadang-kadang saya juga kelewat nih.
Boleh. Ya, kalau malam nanti kita bawa air boleh nggak? Boleh. Malam besok. Sebulan lagi boleh. Nisfu Sa'ban juga boleh. Yang nggak boleh Pak, yang nggak boleh itu mengkhususkan sebuah amalan dan kita anggap ini amalan khusus nisfu Sa'ban. Mengkhususkan sebuah amalan yang kita anggap sebagai amalan khusus nisfu Sa'ban. Pokoknya nisfu Sa'ban kudu ngene, nak orang ini elek. Lah ini yang ini nggak boleh. Nanti khawatir terjerumus kepada bid'ah. Khawatir. Cukup. Semoga Allah terima majelis ini, barokah manfaat kita, keluarga kita, anak keturunan kita semuanya. Allahumma amin. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.